Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan ya sekarang pembahasan nahwiyah, masih tentang hadis, cara gaya bahasa yang bijaksana dalam mendidik dan mengajar. Al-abhasun nahwiyah, pembahasan tentang nahwiyahnya. Nahwiyah itu berarti berkaitan dengan cara membaca ya, cara membaca yang berkaitan dengan kedudukan kalimat di dalam huruf. Nah, tong elehan lah, maca ieu mah maca bahasa Arab mah maca salah mah da insyaallah disalahkeun. Nah, disalahkeun bejaan nu bener. Bisa di ditu aya maca naon ieu teh alif ba ro ha ya mim naon cenanya ubar hayam. Padahal mah Ibrahim macana teh ubar hayam. Terus naon ieu pa iya qaf alif lam naon dibacana piccolo gitu. Payu kolu asal nama teu naon sedang kayak biasa asal biasa manggih we. Nah, ini pembahasan nahwiyahnya itu baina. Sekarang yang dibahas adalah baina. Baina itu ada dorfun, dorof. Dorof itu sama dengan penyebutan untuk maf'ul fih. Jadi maf'ul itu ada maf'ul bih, ada maf'ul fih, ada maf'ul li ajli. Nah, maf'ul fih ini berkaitan dengan dorof. Nah, dorof itu keterangan untuk waktu dan tempat. Sebutnya itu dorof madrubnya. Keterangan untuk tempat sebut maf'ul fih. Nanti ada dua, ada zaman maf'ul fih disebut nate maf'ul fih dorof tehnya nama lainnya. Nah, keterangan tempat atau keterangan waktu disebut dorof zaman, ada dorof makan. Nah, dorof zaman ini berkaitan dengan waktu. Ada yang mutasorib, ada yang goer mutasorib. Mutasorib itu dia bisa jadi dorof satu waktu kondisinya tergantung dalam siyaqul kalam. Tapi kadang juga dia bisa jadi yang lain, jadi jar, jadi fa'il katanya. Nah, itu seperti di dalam kalimat misalnya jitu lailan, aku datang malam hari. Tapi lamun misalnya pakai huruf jar, jitu fil laili, aku datang pada malam hari. Nah, itu jadi majrur, itu disebut dorofi. Tapi jumlah nate memang jadi dorof, jumlah dari jar majrur ya dorof. Beda jeung anu goer mutasorib, nah, eta mah angger nasab terus-terusan siga baina di dieu nya. Nah, baina kemudian juga amama, teu aya amami, komo amimi teu aya. Amama we anggernya. Nah, itu goer mutasorib, jadi tetap dalam suatu keadaan. Pauko teu aya pauki, pauku teu aya, dia itu dorobnya goer mutasorib, berada tetap dalam suatu keadaan. Nah, kemudian nanti ada yang dorobnya itu mubham. Nah, dia itu tidak terbatas gitu. Aku datang pada suatu hari, jitu yauman. Yauman teh satu hari nate hari naon, tidak dibatasi sampai kapan. Tapi kalau misalnya dibatasi jitu yaumal khamisi, aku datang pada hari Kamis, itu sudah dorof yang hadad atau mukhtas. Sudah ada pembatasan dorof itu. Makanya kalau misalnya kita berkaitan dengan waktu ya dibedakan, ada yang masih mubham belum jelas waktunya, atau yang sudah jelas ditentukan. Nah, dorobnya
sok jawab lain sholat. Mun ke sholat entong. Nah, kemudian ya ini bimaknanya itu al-hin wa zamani hin. Hin itu juga sama ya, penentuan untuk waktu, saat, wa zamani dan juga masa, zaman. Wa asluha dan asalnya baina itu bainun dengan menggunakan domah. Kemudian usbu'atil fathatu dimasukkan fathah kenanya itu pasorot alifan. Kemudian masuklah menjadi alif da sebelumnya fathah. Wa bainama sedangkan bainama itu zidat alaiha ditambahkan padanya ma. Jadi baina ma gitu. Kayak tadi handapnya wa makna wahidun, tapi maknanya itu adalah sama satu, yaitu ketika. Saya nyebutkan teh ketika sanes kartika ketika. Nah, kemudian sebutkan aku takulu kita mengatakan bainama nahnu julusun ketika kita itu sedang duduk, wa baina nahnu julusun sama dan ketika kita sedang duduk. Kama qala sairu sebagaimana syair mengatakan nanya pabaina nahnu narkubuhu atana. Nah, maka ketika kami sedang menantinya atana, dia mendatangi kami, yaitu atana fil waqti alladzi kunna narkubu fihi maji'ahu, yaitu pada waktu di mana kita sedang menunggunya. Nah, waqalat dan berkata Hurqatu bintu An-Nu'man ibn al-Mundhir, Hurqah bin Nu'man binti Nu'man bin al-Mundhir, pabaina nususun nasa, maka ketika menjadikanlah manusia itu wal amru amruna dan urusan itu urusan kita, idza nahnu fihim suqatun, tiba-tiba saja kita menjadi rakyat jelata, mutanassafu yang terbagi kepada dua, fa'ufin lidunya maka alangkah jauhnya untuk dunia itu, la yadumu naimuha tidak terus menerus kenikmatannya, taqallabu tarotin berpindah berbolak balik, kadang-kadang waktu yang lama bina kepada kita, watasarrufu kemudian dia itu pergi. Nah, jadi ini soal syair yang menerangkan tentang keadaan dan ada kalimatnya wabaina diantaranya. Nah, ini dikatakan bahwa ini pembahasan tentang dorobnya. Tadi baina aya makna manaon cenanya. Nah, eta mah makna jadi tidak memberikan makna, tidak seperti dalam kalimat inama memberikan penafian. Baina ini adalah tambahan karena dia tidak memberikan makna apa-apa. Nah, tambahan di mah bainama tambahanna tadi naonnya dina ayatnya ke dibuka deui. Fakultu maka aku berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini jumlah dari yarhamukallah itu mina fi'li wa fa'ili, dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya dari jumlah yarhamu kallahu, berarti fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Yarhamukallah, kan jumlah dari yarhamukallahu berarti mina fi'li wa fa'ili. Fi'ilnya nu mana? Yarhamu. Itu ini juga bahas jumlah dari yarhamu. Kemudian fa'ilnya mana? Oh ini. Yarhamu ka Allahu, fa'ilnya apa?
Semoga Allah kama maf'ul bih. Arti Allahu jadi fa'ilna. Semoga Allah merahmati kepadamu. Nah, jadi tetap fi'il dan fa'il dan maf'ul, cuman maf'ulnya didahulukan. Nah, itu fi mahali nasbin. Jadi fi mahali nasbin maqulu qaul, yaitu menjadi pembicaraan. Jadi maksudnya teh pakutu, maka aku mengatakan perkataan ini. Perkataan apa? Jumlah dari yarhamukallah itu adalah yang disebut dengan tadi. Nah, qaulnya jadi mahalin nasbin, jadi mau nasab. Karena qala seperti itu. Li'anna qala, karena sesungguhnya qala itu tan sabul jumal, dia itu menasabkan jumlah-jumlah. Kama fil ayatil karimati, sebagaimana dalam ayat yang mulia, qala inni abdullahi, berkata sesungguhnya aku itu adalah hamba Allah. Itu surat naon? Dawa mana? Mutaya. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Eta surah Maryam nya. Ini yang berkatanya Nabi Isa. Nabi Isa qala inni Abdullah atani alkitab. Aku adalah hamba Allah diberikan kitab. Itu cerita ketika Siti Maryam sudah melahirkan teh malah adan bingung katanya, cek Allah teh sananya naon suruh menggoyangkan mayang kurma itu sehingga dia jatuh, kemudian dimakan fakuli wasrobi wa qori aina. Nah, kemudian wa imma tarayna minal basyari ahadan, kalau misalnya ketemu dengan seseorang, maka katakanlah ini sauman, aku sedang saum. Falan ukalimu yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara. Eta ngomong tuh. Aku sedang saum. Jadi kalau ketemu seseorang, katakanlah, jangan dijawab, katakanlah aku sedang saum. Ngomong tuh eta. Batal tuh. Henteu da eta mah ngabejaan saum. Bisi lamun misalna teu diomongkeun kitu mah hati-hatian. Hati-hatian ya sakitu ngan leuwih ti ngabejaan berarti batal. Nah, ieu jadi pengetahuan bagi kita cara saum dari perkataan zaman dulu itu seperti ini. Nah, kemudian ketika datang kepada saudara-saudaranya Harun, wahai saudara Harun, maka na abu kimro asauin wa maka na ummuki bagia. Itu wahai saudara Harun, bapamu itu adalah seorang yang soleh dan ibumu itu bukanlah seorang pelacur. Nah, atau make boga budak tapi can nikah, can boga suami. Kemudian kata Maryam, fa asyarat ilaihi, tah kadinya we tanya kan Nabi Isa yang masih ada di dalam buayan. Langsung ngarti kayak panukalimu mangka nafil mahdi sobiyan, bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih ada di dalam buayan. Kemudian Nabi Isa berkata, qala ini Abdullah, dia berkata aku adalah hamba Allah, ataniya kitab wa ja'alani nabiyya. Nyarita eta teh ruaseun atuh orok bisa nyarita, ternyata ini mujizat. Tapi harita we geus kaditu mah teu ngomong deui. Ngawaan deui we. Sebab lamun ngomong deui riweuh indungna. Jadi mujizat itu tidak berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu sihir. Nah, ada 3 ya bayi yang bisa berbicara itu. Nabi Isa, kemudian anak yang dituduhkan anak Uzair, kemudian satu lagi kalau tidak salah anak yang Ashabu Uhdud ya, Ashabu Uhdud anu diparit nya suruh beriman
tetapi tidak mau dibuatkan parit, suruh masuk ke sana. Kemudian ada seorang ibu yang membawa bayi, si ibu nama teu asa-asa rek ngajeng teh ngan ningali budak. Cek budakna teh, gaskeun mah. Ngajeng gitu. Bukan. Benar gitu bahasa orang mah. Jadi jangan takut, sebenarnya Allah bersama kita. Naunya abi kirang jelas. Pokoknya mah sampai si ibu itu tidak berpikir panjang lagi ketika bayinya sudah berbicara. Nah, ini perkataan Nabi Isa-nya. Wala tansabu mufradat, dan dia tidak menasabkan mufrad. Di kola itu kalimat fi'il mah dia kan fi'il itu ada yang membutuhkan maf'ul bih, ada yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, fi'il teh pekerjaan, tapi teu kabeh pekerjaan kudu aya objekna. Objekna. Contoh seperti apa? Nah, contoh seperti ini kola ya. Aku berkata nyarioskeun naon? Teu kudu dieukeun, pokona nyarita. Nah, itu kata-kata yang sifatnya itu tidak membutuhkan fa'il lazim itu dalam bahasa nahwiyahnya. Ada muta'addi, dia mah butuh kepada maf'ul bih. Contoh doroba gitu nya. Saya memukul. Kudu aya nu dipukulna. Namun nu dipukulna eueuh nah, jadi itu harus ada, itu disebut yang muta'addi. Nah, nanti muta'addinya itu ada yang muta'addi kepada satu fi'il atau yang dua fi'il. Seperti donna, aku menyangka, itu dua fi'il. Donna, aku menyangka. Donantu, aku menyangka. Misalnya teh alian, ali itu mujtahidan, seorang yang bersungguh-sungguh. Jadi dua teh. Jika di dianya, tapi kayaknya disebutkan bahwa ini takliman tadi, ahsana takliman. Nah, kemudian tidak menasabkan mufrad. Kalau mufrad itu kata-katanya yang satu, jadi kalimat yang satu, bukan merupakan jumlah. Nah, masa nukum tangduruna, ada mak lagi ya. Kalau ini mah maknya isim istifham. Kalau yang tadi mah maknya jaidah. Jaidah tambahan yang tidak mempunyai makna. Jaidah tidak tambahan. Ma itu ada berbagai macam. Ada ma yang sini istifham untuk bertanya, pertanyaan sih di sini. Masya nukum, ma huwa fi'li, ma huwa fi'l, ma huwa isim. Nah, itu adalah ma untuk bertanya, sebutnya isim istifham. Isim istifham itu banyak, ada hal, kemudian juga kam, kaifa, ana, ma, itu banyak isim istifham itu. Nah, itu nanti penggunaannya beda-beda. Contoh penggunaan a dengan penggunaan hal. Kalau a itu sudah pada penilaian, kalau hal itu sudah pada tasawur. Nah, itu seperti di dalam surah di dalam surah Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, apakah kamu itu memerintahkan kepada kebaikan dan melupakan diri kalian? Nah, itu istifham. Nah, tapi istifhamnya itu bukan tasawur, bukan meminta penjelasan, tetapi itu tasdik. Nah, sudah mulai kepada penilaian. Penilaian apa? Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tanyakeun. Makanya itu walaupun istifham tapi ingkari, tidak perlu dijawab. Nah, lu jawab. Kunaon teu datang kamari cenanya. Apaan Mas Bebe jangan abi kamari. Nah, eta teh maksudna teh kan sudah beritahu, kenapa ditanya deui. Nah, itu teh istifhamnya sudah ingkarinya, bertanyanya bukan untuk dijawab. Nah, kemudian ini pimahali rofin mubtada, pada menempati tempat yang rofa menjadi mubtada. Isim di awal kalimat, nah, itu mubtada. Manafiyah mah tina inama, tah ke aya inama. Aya ma istifham, kemudian manafi,
ma mausuliyah, ma syartiyah, kemudian ma ta'ajubiyah, kemudian yang tadi ma zaidah. Nah itu macam-macam ma. Kemudian juga ini katakan menjadi mubtadanya wa sya'nu khobarun. Sya'nu itu khobar. Mubtada itu isim yang diterangkan, khobar isim yang menerangkan. Di kita dalam bahasa Indonesia ada DM dan MD. Diterangkan, menerangkan, menerangkan, diterangkan. Mau contohnya Bu Guru? Belum itu. Para rata-rata gurunya sebagai terangkan menerangkan misalnya teh gula manis. Nah, gula itu diterangkan oleh manis. Jadi gula diterangkan oleh manis, manis menerangkan gula. Lamun menerangkan diterangkan rumahnya manis itu gula malikeun. Malikeun. Pokoknya mah rumusnya seperti itu kalau di bahasa Indonesia ya, kalau tidak salah. Terangkan menerangkan itu mubtada khobar di dalam bahasa Arab ya, mubtada khobar. Ma sya'nukum, nah, maknya istifham jadi mubtada, sya'nu jadi khobarnya. Wa huwa mudhof. Nah, khobar itu mudhof. Nah, jadi sya'nukum pada huruf kaf. Nah, kafnya itu adalah untuk mukhatab. Kan dina domir itu aya isim domir, aya domir anu ropa, huwa, huma, hum, ya, huma, huna dan seterusnya. Ada yang domirnya itu nasab, nasab dan mutasil. Dia itu harus dalam keadaan domir untuk nasab jadi maf'ul. Kemudian juga itu harus mutasil bersambung dan yang lain. Maka tidak bisa jadi mubtada di depan. Huwa mah bisanya huwa rajulun, dia itu laki-laki. Tapi lamun misalnya kaf tetiasa ka rajulun, itu tidak bisa. Dia itu harus nasab. Makanya ketika di dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu, henteu ka na'budu menggunakan iya karena dia harus bersambung. Di tasrif ininya ku ahasan mah domiru nasbin mutasil. Iya hula. Iya. Iya hunna ya ka. Oh iya. Eta ya iya na. Cek nu apal teh eta lagu naon? Itu apa? Nah, itu domir. Nah, si domirnya itu hu, dia itu diambil dari domir ropanya huwa, wawunya dihilangkan. Huma tetap, hum tetap. Ha dari hiya, kemudian juga huma tetap, huna tetap. Iya ka, nah itu pengganti untuk anta. Ku antuma untuk diganti dengan kuma nya. Kemudian kum, ki, kuma, kuna. Nah, kemudian anak diganti dengan ya. Kemudian nahnu dengan itu adalah domir nasab yang muttasil. Nah, perinciannya lagi ketika yang kum, ka-nya itu muhotobnya, domir muhotobnya. Tetapi ketika dengan mim disambung, nah di kumnya itu adalah tanda jama, nandakan pengganti bahwa mimul jam'i, mim menandakan untuk jama. Di kum, hum, antum, kemudian apa lagi anu aya miman, kum, antum, hum, antum atas nyambung dan antumnya. Nah itu mimnya itu adalah mimnya itu adalah ciri dari jamak. Jadi bingung rangkeunananya sebab teu awalnya. Jadi wawasan lahnya wawasan. Mudah-mudahan siga puzzle teu dia nya kayak ngahiji. Ada gambarna teh gitu aneh.
nya ngaji nawan gambarna aneh. Jadi mudah-mudahan ke depan mah ada waktu khususnya, mudah-mudahan bisa nahwiyahna gitu, runut, sorobna, runut. Jadi kepada kitab teh ngaca teh langsung bisa mudah-mudahan. Terus balagohna itu nya balagohna. Ya, ya mah lengkap itu. Cuman memang keur anu geus bisa itu kuduna. Karena nggak bisa balagoh, bisa nawiyah di hati nyambung. Tapi nya tenang naon nya kan balikan deui mah aya bisa nya tah kewe balikan deui kayak abdi narangkeun nawiyah balagoh engke ieu narangkeun eusina. Sekali ewahnya. Nah, iwatimah rahimakumullah. Nah, itu pembahasannya. Kemudian itu mudhof ya, wa huwa mudhof jadi kum mudhof ilaih, wa mimu alamatu jam'i wa jumlatu tanduruna haliyatan, dan jumlah dari tanduruna itu menjadi hal. Jadi masya'nukum tanduruna, apa keadaan kalian itu dalam keadaan melihatku, apa yang menyebabkan kalian melihatku, jadi hal. Fabi abi, maka demi bapakku, huwa wa ummi, dia dengan dan ibuku. Al jaru wa majruru, ini huruf jar dan juga yang dimajrurkan isim ya. Najar itu menjarkan isim, tidak menjarkan fi'il. Karena fi'il tidak ada yang jar, adanya yang majum. Huruf jar teh naon wae? Nah, apanya? 17-nya. Terlepas 17. Min ilaan ala piruba abau akapu alamu mud mundu tane hatta anu nah abau bakosam takosam wakosam tanya. Nah eta huruf jar memang harus dihafal supaya ingat. Nah isim yang diletakkan setelah jar samanya disebutnya isim majrur. Kalau majrur dia harus mempunyai ciri jar. Ciri jar itu adalah kasroh, kemudian ya dan nun. Ya nun. Ya nun. Untuk apa itu? Untuk musanna dan jama. Tah itu cirina teh. Ya, mufrad kasroh. Itu cirinya. Jadi kalau misalnya ada min Muhammad din macana. Min kemudian ketemu dengan Ali, min Ali hin gitunya. Kemudian kalau misalnya banyak minal musli mina, ciri jarnya apa? Ya nun, tah gitu. Eta ciri jarna. Itu disebut sim majrur. Minal mu'minina. Lamun misalnya duaan, nah berarti minal mu'minaini. Nah, tanya sami ya nun. Tanya ciri dari isim yang majrur, isim majrur. Muta'allaqun bi fi'lin ma'dufin. Dia terikat dengan fi'il yang dihilangkan. Takdiruhu, takdir itu pada dasarnya cara membacanya itu harusnya gitulah ufdihi bi abi wa ummi. Jadi ufdihinya dihilangkan. Jojo bi abi wa ummi, nah maksudnya demi bapak dan ibuku. Nah maksudnya itu adalah ufdihi bi abi wa ummi, aku menebusnya dengan bapak dan ibuku. Ya buat banianya orang Arab tebus kusaha ku indung jeung bapak urang. Maksudnya itu ini seolah-olah apa saking beraninya itu, benar apa yang dikatakannya itu, tapi mamawa ngaran indung jeung bapak. Nah gitu, ngaran indung jeung bapak. Maro'aitu mu'alliman, aku tidak pernah melihat mu'alliman seorang pengajar. Ro'a tansobu maf'ulaini. Nah, ro'a itu adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul.
melihat apa namanya. Nah, satu mu'aliman, melihat seorang pengajar, maf'ulun bihi awal, maf'ul bih yang pertama. Kemudian juga wa'af alut tabdil, dan juga fi'il tabdil ahsana. Jadi aku melihat seorang pengajar yang ahsana, yang lebih baik. Dia maf'ul sani adalah menjadi maf'ul yang kedua, maf'ul sani. Posani artinya maf'ul natif 2. Jika dona tadi aku menyangka Zaid mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh, itu jadi 2 maf'ulnya. Banyak dalam Al-Qur'an. Wa ta'liman, dan takliman itu tamyizun mansubun bil fathati dzahirati, menjadi tamyiz yang mansub dengan fathah yang zahir. Zahir itu kelihatan. Nah, eta dina kalimat takliman. Nah, yang terakhir itu adalah fathatun dhahiratun. Tamyiz itu isi maf'ul sama. Nah, jadi tamyiz itu adalah namanya seolah-olah menerangkan asana, aku melihat yang paling baik. Naon yang paling baik teh? Eta takliman, pendidikan. Aku melihat 2 ekor, naon? 2 ekor naon? Nah, bebek, si bebek teh tamyiz. Tamyiz itu kalimat asalnya itu membedakan. Tak dengan anak itu sebelum usia akil balik ada usia tamyiz dulu. Tamyiz itu dia bisa membedakan mana kuda, mana bapak. Nyata kuda sama bapak, mana kuda mana domba, mana bapakna mana bapak batur. Kade bisi budak tiap ngaliwat bapak kaditu bapak kaditu bapak kaditu. Nah, itu sudah ada usia tamyiz. Nah, usia tamyiz yang sudah mulai diajarkan untuk sholat, dan dia sudah sah kalau mengimami. Usia tamyiz kalau sudah sholat bisa, dan usia tamyiz dia boleh mengimami. Seperti sahabatnya Abdullah bin Umar mengimami dalam usia 6 tahun. Ajak Rasul teh sanasok nu ngimaman teh nepang seueurna hafalan mundur kabeh. Ternyata anu dipayun Abdullah bin Umar pang payun. Tapi mereka itu benar menghormati ilmunya. Daek di imaman sanajan ieu kolot tungkul. Nah, itu ya taklimat tamyiz. Jadi misalnya telah datang 12 naon? 12 tentara, 12 pelajar. Nah, si pelajarnya itu adalah membedakan kalimat yang mubham sebelumnya. Itu sebutnya tamyiz. Inna hadihi sholata, sesungguhnya sholat ini. Karena inna itu tansibul isma watar fa'u khobar. Nah, inna isim innanya berarti isim innana mana? Isim innana nya hadihi as-sholata. As-sholata janten naon? Hanes, maf'ul bih maqda fi'il. Inna isim inna atos. Nah, tinggal di bagian tawabi. Oh, iya mau jadi badal. Jadi badal tina hadih teh salat. Inna hadis salata la yasluhu ta. Yasluhu tes nah jumlah dari la yasluhu fiha syai'un fi mahali raf'in khabaru inna, dalam keadaan menempati ropa sebagai khobar inna. Jadi asal nama lamun misalna mufrad mah merenanya inna hadihi sholata, maka ditu nate mufrad. Ta ieu mah ku sabab jumlah la yasluhu fiha syai'un. Nah, teh jumlah dari la yasluhu fiha syai'un itu menempati tempat yang ropa menjadi khobar inna. Ini kata khobar teh aya khobar anu mufrad, aya khobar anu jumlah.
Ke jumlah aya duanya, jumlah ismiyah sareng jumlah fi'liyah. Jumlahna berarti ieu teh Jumlah dari fi'il fa'il. Yasluhu. Yasluhu fi'ilna fi hajar majrur sayun fa'il. Jumlahnya, jadi jumlah fi'liyah dari la yasluhu fiha syai'un itu adalah menjadi ropa, jadi naon, jadi khobar inna. panjang ya. Panjang. Karena mina ge jumlah mah tambahannya total. Jumlah fi'liyah magi diawalin oleh fi'il. Fi'ilnya siga di luhur tuh. Yarhamukallahu. Nah, eta ge sarua fi'il fa'il. Jumlahna jadi naon? Di sini fi mahalli nasbin ieu mah. Menempati tempat yang nasab. Maqulu qaula, jadi apa yang dikatakan. Jadi maf'ul. Nah, nanti ya belajar lebih dalam. Kemudian innama huwa at-tasbihu. Nah, ada innama. Innama itu asalnya dari inna, kemudian tambah ma, makna nafi. Nah, jadi inna sesungguhnya, ma tidak lain, huwa at-tasbihu, dia adalah tasbih. Asalnya inna itu adalah isbatul hukmi, menetapkan hukum. Inna benar sesungguhnya. Kemudian ada nafi ma. Nah, eta mah berarti wa nafyu lima ba'dahu wa nafi amma adahu, dia itu menafikan yang selainnya. Lamun nyebutkeun kieu misalna teh inna huwa tasbihu wa takbiru, sesungguhnya dia itu adalah tasbih dan takbir. Ada yang lain tidak? Ada, karena tidak dinafikan. Salat teh naon? Salat teh tasbih jeung takbir. Aya nu sejen teu? Aya. Tapi kalau misalnya inna ma, sesungguhnya salat itu tasbih dan takbir, ma tidak ada yang lain. Dinapikeun, dia ada tuh hasr. Hanya sanya bahasa urang mah sok diartikeunana teh nya. Tak dengan lamun dina Al-Qur'an juga sama, atau ada tasr pembahasan balaghahnya nya. Iya kana budu wa iya kana stain. Itu teh artinya bukan kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami meminta tolong, bukan. Karena ada tasr itu diawalkan muqaddam muakhir. Nah, dia jadi artinya hanya kepadamu. Padamu. Pembatasan anak hanya didahulukan. Papul harusnya di akhir, didahulukan jadi di awal. Jadi ka nak budu, kudu nama nak budu ka. Tamun nak budu ka mah eta teh kami beribadah padamu. Kanu lain bisa jadi beribadah oge, tapi kalau sudah didahulukan jadi qasr, nah itu jadi hanya kepadamu. Jadi lamun misalnya Allah itu Tuhan, betulnya betul. Berarti ayat Tuhan lain. Ya, karena memang tidak dibatasi. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah, atau hanya Allah Tuhan, berarti yang lain itu dinafikan. Entah kalau misalnya ada yang menyatakan, nah, hanya padamu kudu dituntut nate, ulangan ukur kamu saja, tapi juga hanya padamu, gitu. Nah, itu ya. Kemudian wa tasbihu in, nama itu kafatun makfufatun mughatun la amala laha. Namanya kafat. Oh, menghalangi. Jadi inna itu inama itu kafatun, menghalangi, makfufatun yang terhalangi, mughatun yang menjadi sia-sia, la amala laha yang tidak ada jadi amalnya. Nah, itu kalimat inama. Wa atasbihu, ada tasbih wa takbiru mubtada wa khobar, mubtada dan khobar. Wa jumlatu tufidu hasr, dan jumlah itu menjadi hasr, pembatasan. Ya, tanya. Jadi nama itu kafatun makfufatun mughatun. Jadi lamun misalna kalimatna inna hungkul,
jeung mak hungkul. Nah eta teh amalna teh aya tapi ku sabaduanana papanggih jadi amal masing-masing teh tidak ini lagi, tidak seperti ketika awal. Contoh inna tasbiha wa takbiro, sesungguhnya tasbih dan takbir menetapkan bahwa tasbih dan takbir. Lamun mahungkul matasbihu wa takbiru, bukan tasbih dan bukan takbir. Kan dua-duanya berbedanya. Nu satu mah menetapkan, nu satu mah menapikan. Tapi kusabab dihijikeun duanana itu tidak berpengaruh lagi gitu. Nah menetapkan jeung anu menapikan teh. Nah karena bergabung. Nah kesimpulan dari bergabung itu berarti hanya saja. Jadi menetapkan satu perkara tapi menapikan yang lain. Lamun inna hukumah menetapkan saja perkara, kalau mah saja menapikan semua perkara. Nah iya mah ketika jadi inama menetapkan satu perkara dan menapikan yang selainnya. Itu sebetulnya innama. Contoh di Al-Quran tentang penyebutan binatang-binatang atau makanan yang haram. Itu kan disebutkannya innama harrama alaikumu maitata wadama walahma hinjiri wama uhilla bihi li ghairillahi. Nah, itu diharamkan. Karena ada pembatasan berarti selain dari itu tidak haram. Tapi kalau dikatakan teh innama maitata wadama walahma hinjiri dan seterusnya saja tanpa ada kan ukur penegasan bahwa daging babi, bangkai, kemudian juga darah, kemudian sembelihan yang tidak sebut nama Allah itu betul haram, tapi aya nu lain. Tapi kalau sudah ada pembatasan innama, dia menetapkan yang ada di sana dan dinafikan yang lain sudah tidak ada lagi yang haram. Itu gaya bahasa itu berpengaruh terhadap hukum. Menjadi lamatak la amalalaha, tidak menjadi ada amalnya. Wa tasbihu adalah tasbih, wa takbiru dan takbir. Mubtada dan khobarnya wa. Mubtadanan mana itu? Wa. Khobarna nah jumlah ismiyah mah kudu aya mubtada khobar deui ka. Aya tasbih mah jeung wa takbir mah teu aya mubtada khobar. Da geus mufrad. Jadi tasbihna teh jadi khobar. Wauna khobar kedua. Sanes. Eta aya wau cirina huruf atof. Nah, berarti takbiru maktuf. Nah, itu jadi jumlah eta mah da dua-duana ge isim-isimnya, istilahna isim bukan ada atof digabungkan. Nah, sedangkan jumlah itu tufidu hasr dan jumlahnya itu bermaksud hasr itu adalah tadi innama huwa tasbihu wa takbiru, jadi bermakna hasr jumlah seluruhan dari innama huwa tasbihu wa takbiru itu adalah bermakna hasr pembatasan. Jadi jumlah hasr gitu. Jumlahnya hasr pembatasan. Jumlah keseluruhan dari innama sampai akhirnya itu bermaksud pembatasan bahwa sholat itu hanya boleh tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Selain dari itu tidak boleh. Contoh misalnya kemarin rasanya sedikit pikirna. Kemarin lamun batuk kenging di sholat cerik namun babatukan kunaon kan kamari batuk tekeng teu naon teu ngabatakeun teh sabab tidak ada pembicaraan. Tidak berbicara seperti nyarita yarhamukallah tadi. Kenapa tidak membatalkan? Babatukan. Henteu batukan mah kieu henteu henteu. Babatukan dari dalam tapi dari luar berarti batukan.
nya eta babatukan teh batal tuh kan teu ngomong Tapi kan suaranya. untuk Suara. nah batal mana ngebatalkeun teh bukan karena suaranya karena suara nama itu sarua jeung nu batuk gitu tapi karena ta'alubnya main-mainnya entah kan babatukan mah heureuy lain batuknya hanya Allah dan Dia yang tahu. Nah itu teruskeun amun seuri batalnya seuri batal tuh nya senyum nya seserian mah geus pastinya ada tadi ta'alub ieu mah seuri pertanyaan anak eta matak seuri kunaon kitu we atuh tina Al-Qur'an aya nu lucu lawan payeuneun mah lain kana Al-Qur'an batal dan yang serikeun lain tah kasarua sejadahnya lu nya sarua eta ge mi ngabatalkeun sabab ningalina lain fokus ka Allah da kamari ge meunang ceurik oge sabab fokus yen bacaan anu dibaca teh ka harti sedih itu membuat takut sedih jadi ceurik lain yang ceurikan sajadah ieu geus butut nah itu batuknya terus enak lamun imam poho misalnya teh kudu tahiyat awalnya eta teh cengkat kan laki-laki itu subhanallah batal tuh kunaon tasbihnya tasbih masukna disebutkan kepada Allah itu batal perempuan seberapa kali mi nah ai imamna keur biasa-biasa mah geus cukup sekali nya teu kakupingeun jauh nah gitu. Tapi lamun saya niat nu lain mohon saya sentimen wah menepukan tangan itu batal tuh kenapa karena bukan bicara. Nah kan tadi ada dalil lagi yang paling pokoknya nah itu tidak membatalkan di dalam sholat membatalkan dalam sholat. Kalau lagi sholat nangis ingat misalnya contoh ingat cek gajian itu kumaha tiba-tiba ingat Ustaz Eka misalnya teh itu gimana ya jadi ai ingat mah dina sholat itu pasti dan itu tidak membatalkan dan ekspresinya pasti ada. Nah tapi ketika kita mengingat sesuatu dalam sholat yang bukan dari luar sholat tong terus dituturkeun itu terus dituturkeun langsung we fokus deui karena bacaan karena dibaca. Lagi pemikiran pas sujud misalkan kita kan diajarkan untuk berdoa. Berdoa untuk guru kita misalkan. Ingat nangis tenan naon. Kan Nabi oge maca Al-Qur'an ngartos kana eusina nangis. Ketika sampai pada ayat pakaifa ida jama'nahum liyaumil la raiba fi. Mohon pugu eta mah boleh. Jadi nangis mah kan tidak membatalkan. Ya. Karena tidak berbicara nangis mah. Kalau sengaja nangis. Ini nangis sarua sih. Pokoknya orang mah sholat rek ceurik. Sengaja. Tidaknya eta pokoknya mah harus naon?
dan memang bertambah imannya ketika dibacakan. Nah, sedangkan kondisi dan sebagainya itu mah tidak bisa dihindari teu naon ceurik. Termasuk lamun leungit duit keur salat ceurik teu batal. Nya saulah gogoakan we era nya tidak membatalkan. Nah, itu tentang pembahasan nahwiyah. Cukup dulunya. Balagona rada panjang ya, soalnya beberapa macam. Nah, itu untuk nahwiyahnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.